Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari Ahad pagi ini Abun sudah ada lagi di Bandung. Setelah hari Jumat petang Abun ke Ciamis, kemudian di Ciamis hari itu sedang ada kegiatan. Jadi rencananya mau merekam, tapi alhamdulillah di sana pun ada yang dapat melakukan tugas perekaman. Yang sudah ada itu nadong tajwidan, ya, tapi bahasa Arab tidak ada terjemahnya. Dapat dilihat oleh Bapak, dapat didengar, disimak bagaimana mereka calon hafidh-hafidhoh menalar kitab tajwid, ya. Dan kalau yang ingin mengetahui tajwid dalam bahasa Sunda itu dari santri-santri yang ada di Bandung. Tadi ada dua versi, maksudnya ini yang versi Arabnya begitu, ya. Kemudian mengenai kitab Tuhfatul Atfal itu pun sudah disampaikan oleh santri di Ciamis. Insyaallah nanti juga di sini. Jadi makin lengkaplah, dan nanti ada pelajaran secara khusus bahasa Sunda, terutama santri-santri Multajam keluarga kita, anak-anak Jawa Barat ini jangan sampai duduk tinggal iga. Tahu artinya duduk tinggal iga? Ya. Jadi tadinya orang nari itu ada musiknya. Jadi hanya musiknya berhenti, ayo udah masih nari. Nah, itu namanya cudok tinggal iga. Nantilah dalam ceramah pendek itu akan dijelaskan. Subuh ini kita akan menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 43, 44, 45 sampai ayat 46 kepada Ustaz Jawahir apa namanya? Jawahir Kafa, ya. Namanya Ustaz Jawahir Kafa, dipersilakan untuk membaca. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Baik, kita lihat
ayat 43. Wa aqimus sholata. Di sini perintahnya aqoma, yukimu, akimu, dirikanlah oleh kamu. Jadi bukan waf'alu, kerjakan, bukan. Dari sholat itu mesti punya dampak, pengaruh. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Tunaikanlah zakat. Bayarkanlah zakat. Zakat itu artinya kesucian dari jumlah harta yang telah ditentukan jumlahnya, dari jumlah harta tertentu. Zakat fitrah, kemudian zakat mal, zakat tijarah. Itu yang sifatnya wajib. Jadi ini bukan untuk perintah sedekah. Zakah di sini yang berarti kesucian harta tertentu yang harus dikeluarkan jumlahnya karena telah mencapai jumlah tertentu. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, bayarkanlah zakat. Warka'u, bukan warka. Jadi sholat itu hukum asalnya wajib berjamaah, kecuali ada udur. Perintahnya warka'u, berjamaah itu paling tidak 2 orang, ada imam, ada makmum. Kalau makmumnya seorang berada di sebelah kanan, kalau laki-laki. Makmumnya seorang perempuan tetap sebelah kiri, agak ke belakang. Kalau makmumnya seorang laki-laki berhampiran, berdekatan, tapi tidak satu baris. Ya, tidak satu baris. Mundur sedikit. Kalau pakai sentimeter 10 cm, 15 cm. Ya. Nanti kalau datang lagi yang makmum berikutnya beradanya di sebelah kanan. Jadi kalau makmumnya seorang sebelah kanan, kalau nanti datang makmum seorang berada di sebelah kiri, makmum yang ketiga datang di belakang imam pas. Maka yang sebelah kanan nomor 1, yang sebelah kiri nomor 2 mundur selangkah. Jadi satu baris. Paham tuh? Ulangi. Namanya jamaah minimal 2 orang. Kalau makmum seorang laki-laki berada sebelah kanan, tidak satu baris, tidak lurus, ya, apalagi bukan berhimpitan punduk, tidak. Mundur ke belakang, kira 10 cm, 15 cm kalau pakai sentimeter, atau 1 telapak kaki lah mundurnya. Kalau datang nanti yang kedua berada sebelah kiri dari imam. Kalau datang makmum yang ketiga, ini. Kalau makmumnya begitu berjamaah awal, ya saf pertama penuhkan, baru saf kedua. Nanti saf kedua pas di belakang imam. Ya, imam saf ke-1, saf kedua makmum saf pertama, baris ketiga. Tapi sebutnya itu saf kedua. Baik, nanti prakteknya lagi oleh Ustaz yang ngajar fikih. Sudah diterangkan oleh Pak Herman, sudah. Ya. Warka'u, dan rukulah kamu semua. Ar-rokin bersama ruku. Hukum berjamaah asalnya fardu ain. Asalnya hukum
hukum asal. Tapi karena kalau ada udur perjalanan atau udur karena sakit, maka orang tersebut dibolehkan tidak berjamaah. Atau karena hujan deras, tidak punya payung, atau ada banjir sehingga tidak sempat ke masjid. Jadi ini menjadi berapa hukumnya? Kaidah usul fikihnya al-hukmu yaduru ma'al ilah. Hanya hukum berjamaah itu berubah tergantung situasi dan kondisinya. Kalau dalam musafir tetap kita usahakan berjamaah. Makanya pun kalau ke Brunei tidak berani sendiri, selalu berdua. Selain mengawal keselamatan Abu Central untuk menemani lahiriah, menjaga sholat supaya berjamaah. Jadi kembali ayat ini, wa aqimus sholat, baca apakan? Wa aqimus wa atuz zakata warkamu. Sekali lagi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warkamu ma'al qa'imin. Ayat 44 ini populer. Atamuruna, kenapa? Ta'muruna, kamu sekalian menyuruh annasa manusia bil birri, supaya melakukan kebaikan. Contoh, jamaah, ya sendiri malas berjamaah. Sholat, ya munfarid. Kemudian kurban, ya sendiri lah kurban. Itu yang kurban kan fardu kifayah, ya ada syarat-syarat tertentu. Banyak orang bahasa Sundanya bentik curug balas nunjuk. Jadi itu aja nunjuk. Dia sendiri tidak mengerjakan. Dan ditegur oleh Allah. Atamuruna nasa, kenapa kamu nyuruh manusia bil-biri supaya melakukan kebaikan? Watan sauna, dan kamu sekalian lupa anfusakum, akan diri kamu sekalian. Maksud lupa sini tidak melakukan. Wantun tatluna kitab, padahal kamu membaca kitab, bukan hanya membaca, nyuruh lagi menerangkan. Jadi orang Sunda bilang guru digugu dan ditiru. Apa arti guru? Digugu dan ditiru. Artinya digugu, didengar nasihatnya, didengar omongannya, digugu, dan ditiru, jadi contoh tauladan, jadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Wantun tatuna kitab, padahal kamu sendiri yang nyuruh tuh membaca kitab, tahu aturan, jujur, malah korupsi, malah ngebangsa dari pejabatnya, umpamanya gitu ya. Tatuna kitab, apalah takilun, apakah kamu tidak berakal? Jadi kalau suka nyuruh orang lain berbuat kebaikan, dia sendiri tidak melakukan kebaikan, sebaliknya daripada yang diperintah, maka Allah memandangnya seperti orang yang tidak berakal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun. Ingat tuh ayatnya. Ini ayat 45 sudah pernah Abu jelaskan.
Wasta'inu dan minta tolonglah kamu semua bisobri dengan sobar. Dalam tafsir bisobri bisaum. Alhamdulillah kita suka puasa Senin dan Kamis. Kalau Senin di pesantren fakultatif mau saum silahkan, tidak dihukum, tidak. Tapi kalau Kamis wajib menurut pesantren mesti puasa kalau hari Kamis. Puasa ini minta tolonglah kamu semua bisobri dengan sobar. Sobar itu sobar ketika menjadi orang kaya, dermawan. Sobar ketika menjadi orang miskin, bersabar karena kekurangan. Sobar ketika sehat, mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sobar ketika sakit. Sobar dalam perjalanan. Ingat, boleh sholat jamaah takdim, jamaah takhir. Ya, sobar dalam situasi kondisi apapun diutamakan sabar. Ya. Jadi tidak menyerah kepada kondisi sebelum kita berikhtiar. Bisobri dengan sobar, artinya dengan saum. Wasolat, solat tentu yang dimaksud di sini solat nawafil, solat sunat, solat duha, solat isyraq, solat rawatib. Ya rawatib itu qabla subuh 2, qabla duhur yang muakkad 2, wal muakkadnya 2, ba'da duhur rawatib muakkadnya 2, yang tidak wal muakkadnya 2, qabla asar 4, tapi yang muakkadnya 2, ba'da asar tidak boleh. Qabla maghrib ihtilaf, kalau waktunya masih leluasa daripada ngobrol yang kalian ngobrol, kita pergunakan untuk rawatib qabla maghrib. Sebagian menyatakan tidak ada. Ba'da maghrib itu harus ba'da. Qabla isya 2, ba'da isya 2, ditambah dengan witir minimal 1. Tapi bagusnya 3. Adnal kamal salah. Serendah witir itu 3. Tapi sebanyak-banyaknya witir 11. Ya. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat. Ya, berat, hesek, kaleken. Wa idza qamu, terus ila sholati qamu kusala, mau sholat itu lambat. Ya, ini tanda-tanda munafik, surat An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Wasta'inu, dan minta tolonglah kamu bisobri dengan sobar, wa sholat dan sholat. Wa inna, sesungguhnya sholat itu inilah kabiratun, sungguh sangat berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang tunduk jiwanya. Khashiin bagi orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang tunduk patuh berserah diri kepadanya, yaitu mereka yang hanya kepada Allah memohon pertolongan. Ayat berikutnya, ayat 46, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang tidak akan merasakan berat, yang khusyuk itu. Alladzina, yaitu orang-orang yadunnuna, donna yadunnu, mereka mengira,
mereka menyangka annahum sesungguhnya mereka itu khosiin mulaku rabbihim akan bertemu dengan Tuhan mereka keriduannya. Pertemuannya itu di dunia akan merasakan, di akhirat pun akan merasakan. Sehingga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bakal meninggal. Ya, jadi kita akan meninggal. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Amin. Yang barokah. Panjang umur yang barokah itu kemarin bahasa Sunda sudah disampaikan, panjang kunjung, panjang yuswa, parak rezeki, tembih balai, disalangan ku rahmat ridona Gusti Allah. Bahasa Sunda itu doa orang tua. Ya, sok yang ngeuwakeun sing pinter, sing bageun, mulus, rahayu, berkah, selamat kita. Ada ibu kamu bilang begitu? Waktu akan berangkat kamu ini, ibu kamu ada bilang begitu tidak? Ngan kumawanya. Sing bageun sebenarnya, sing sehat, sing nurut ka Pak Guru, orang tua dulu. Panjang kunjung, panjang yuswa, para rezeki, para rezeki tepi balai. Awalnya mulut serayu berkah, selamat ya. Baik, ini sudah waktu, kita cukupkan sekian saja kibarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.